Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Nurhaliza. Saya dari Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan apa perbedaan RAM dan ROM dari segi fungsi dan volatilitas. Dari segi fungsi, RAM menyimpan data sementara saat komputer aktif. Kalau ROM dia menyimpan data permanen atau firmware. Volatilitasnya kalau RAM dia volatil, kalau ROM dia non volatil. Nah, jadi yang dimaksud RAM ini adalah dia menyimpan data di saat komputer kalian tuh aktif. Kalau RAM ini dia menyimpan data permanen ya. Kalau RAM ini bisa disebut dia sementara, bersifat sementara. Kalau ROM dia ini bersifat permanen. Oke, baik. Mengapa RAM sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberikan contoh penggunaannya. Nah, oke. RAM itu memiliki kepanjangan ya, yaitu Random Access Memory. Dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer karena berperan langsung dalam menentukan seberapa cepat dan efisien sistem dapat menjalankan program dan memproses data. Mengapa RAM itu penting? Karena kecepatan akses datanya tinggi, RAM memiliki kecepatan baca atau tulis jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk atau SSD data yang sedang digunakan disimpan di RAM agar bisa diakses dengan cepat oleh prosesor. Menentukan kapasitas multitasking. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program atau tab yang bisa dibuka secara bersamaan tanpa memperlambat sistem. Yang ketiga, dia mengurangi ketergantungan pada virtual memory. Jika RAM tidak mencukupi, sistem akan menggunakan sebagian ruang di hard disk sebagai virtual memory yang jauh lebih lambat dan menyebabkan lag atau penurunan kinerja. Jadi contoh penggunaannya ini ada editing video atau editing foto. Aplikasi seperti Adobe Premiere atau Photoshop memerlukan RAM besar untuk menyimpan data. Gambar video sementara tanpa cukup RAM, proses editing akan lambat atau bahkan gagal berjalan. Oke, kita lanjut. Apa fungsi utama dari ROM? Dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah? Fungsi utama ROM dalam komputer. ROM atau Read Only Memory berfungsi sebagai penyimpanan permanen untuk instruksi penting yang diperlukan komputer saat pertama kali dinyalakan, yaitu saat proses booting. Mengapa isinya tidak mudah diubah? Karena ROM dia dibuat dengan sifat read only tadi, hanya bisa dibaca. Hal ini bertujuan untuk mencegah perubahan tidak sengaja atau oleh virus atau malware, karena firmware adalah bagian vital sistem. Yang kedua, menjaga stabilitas dan keamanan sistem, karena jika instruksi di RAM rusak atau hilang, komputer bisa gagal menyala. Jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM nggak cukup. Jadi, virtual memory itu adalah teknik manajemen memori yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluas kapasitas memori utama atau RAM secara virtual dengan memanfaatkan sebagian ruang pada hard disk atau SSD. Ini memungkinkan komputer tetap bisa menjalankan program meskipun RAM fisik tidak mencukupi. Bagaimana virtual memory bekerja saat RAM nggak cukup? RAM penuh saat kamu membuka banyak aplikasi atau program berat dan kapasitas RAM sudah habis, sistem tidak bisa lagi menyimpan data atau instruksi aktif di RAM. Pemindahan ke disk paging swapping. Sistem operasi akan memilih data yang jarang digunakan di RAM, lalu memindahkannya ke bagian tertentu di hard disk atau SSD yang disebut pack file. Bisa di Windows atau di swap space atau di Linux juga bisa. Proses ini disebut paging atau swapping-nya. Simulasi memori tambahan dengan memindahkan data ke disk.
Sistem menciptakan ilusi bahwa ada lebih banyak memori dari yang sebenarnya. Data ini bisa dipanggil kembali ke RAM jika dibutuhkan. Akses lebih lambat. Karena hard disk atau SSD jauh lebih lambat dibandingkan RAM, mengambil data dari virtual memory akan memperlambat kinerja sistem. Inilah sebabnya komputer bisa terasa lambat ya saat RAM penuh dan sistem mulai menggunakan virtual memory secara intensif. Misalnya nih, kamu membuka browser dengan banyak tab, lalu membuka aplikasi pengedit foto dan menjalankan game ringan. Jika RAM kamu hanya 4 GB dan semua program membutuhkan total 6 GB, maka 2 GB sisanya akan dipindahkan sementara ke virtual memory di disk, agar semuanya tetap bisa berjalan meskipun dengan performa yang menurun. Kesimpulannya, virtual memory adalah solusi cadangan saat RAM tidak cukup, memungkinkan program tetap berjalan tanpa crash. Namun karena kecepatannya jauh lebih lambat dibanding RAM, terlalu bergantung ya pada virtual memory akan menyebabkan sistem terasa lambat. Apa itu flash memory dan mengapa media menyimpan ini populer untuk perangkat portable? Nah, flash memory adalah jenis media penyimpanan non-volatil, artinya data di dalamnya tidak hilang meskipun perangkat dimatikan. Nah, dia berarti bersifat permanen juga ya, kayak RAM tadi. Flash memory menyimpan data secara elektronik menggunakan sel-sel memori berbasis transistor dan tidak memiliki bagian yang bergerak seperti pada hard disk mekanik. Mengapa flash memory populer untuk perangkat portable? Karena dia ringan dan kompak, tahan guncangan dan getaran, dan juga hemat daya, kecepatan aksesnya tinggi, dan mudah digunakan dan fleksibel. Baik, kesimpulannya adalah flash memory menjadi pilihan utama untuk perangkat portable karena ukurannya kecil, kuat secara fisik ya, cepat, hemat daya juga, dan praktis. Semua keunggulan ini membuatnya ideal untuk menyimpan data di perangkat yang sering digunakan dalam mobilitas tinggi. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.